Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan algoritma Viola-Jones di MATLAB. Ternyata di sini dijelaskan bahwa algoritma Viola-Jones dapat dipanggil dengan menggunakan fungsi Vision Cascade Object Detector. Di sini juga dijelaskan bahwa algoritma Viola-Jones dapat digunakan untuk mendeteksi wajah manusia, hidung, mata, mulut, serta tubuh bagian atas. Untuk lebih jelasnya, coba kita langsung lihat bagaimana contohnya. Di sini dijelaskan bahwa si Viola-Jones hanya dapat mendeteksi objek yang menghadap ke depan. Untuk implementasinya sendiri, pertama kita buat objek face detectornya. Kita buat seperti ini dulu. Jadi si face detector ini variabel yang menyimpan fungsi dari Vision Cascade Object Detector. Kemudian selanjutnya kita berikan gambar atau kita simpan gambar terlebih dahulu. Jadi di sini gambarnya disimpan pada variabel i. Selanjutnya kita dapat mendeteksi wajahnya dengan memanggil fungsi Vision Cascade Object Detector dan memberikan parameter gambar. Sehingga di sini dituliskan face detector dan diberikan parameter atau argumen i. Mengingat i adalah parameter dari atau variabel dari gambar. Kemudian untuk memberikan anotasi atau tanda wajah seperti ini, ternyata kita harus menambahkan satu fungsi lagi, namanya fungsi insert object annotation, di mana si insert object annotation ini memiliki 4 parameter. Parameter yang pertama adalah gambar, kemudian rectangle berarti kotaknya, dan si box ini adalah hasil atau variabel yang menyimpan hasil dari deteksi wajahnya. Yang terakhir, parameter keempat adalah title. Pada contoh ini, titlenya diberi nama face. Untuk figur, I'm so dan title digunakan untuk menampilkan gambar sehingga tampil seperti ini. Kita langsung coba implementasikan di MATLAB. Jadi kita buka dulu MATLAB-nya. Sembari menunggu, teman-teman buat dulu file untuk menyimpan. Mohon maaf, kita buat dulu foldernya untuk menyimpan file MATLAB kita. Di sini saya sudah membuat satu folder, saya letakkan di multimedia. Kita minimize dulu. Nama foldernya adalah UTS. Di MATLAB kita ini kita arahkan terlebih dahulu ke folder yang telah kita buat tadi, UTS. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan satu gambar dengan objek yang menghadap ke depan seperti ini. Selanjutnya untuk mengecek apakah kita sudah berhasil atau berada di lokasi yang telah kita inginkan, yaitu folder UTS, teman-teman dapat mengeceknya di bagian address di sini, di bagian kotak address di sini. Di sini sudah berganti ya, yang awalnya tadi ada program file bla 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 segala macam, itu sekarang sudah ganti menjadi UTS. Untuk lebih meyakinkan kita bahwa kita sudah berhasil masuk di folder UTS, kita dapat mengecek dengan perintah imshow, dimana kita akan menampilkan gambar image yang tadi. Coba kita langsung enter karena ini masih sifatnya komen. Jika muncul seperti ini berarti kita sudah berhasil atau MATLAB kita sudah berada di lokasi yang telah kita inginkan, yaitu di folder UTS yang ada di local disk F. Selanjutnya coba kita clear screen terlebih dahulu. Selanjutnya di dokumentasi tadi dijelaskan bahwa pertama kita harus membuat objek face detectornya terlebih dahulu.
kita coba berikan jangan, kita buat script dulu. Kita coba buat script, kita save dulu, kita kasih nama face detector. Detector malah mencet yang lain. Sip. Kemudian kita tuliskan face detector, kemudian kita panggil fungsi vision cascade object detector, vision cascade object detector, dan kita memberikan atau membuat variabel baru, di mana si variabel baru ini kita berikan masukan gambar atau kita menyimpan gambar di sini. Di sini saya sudah menyediakan gambar dengan nama image, berarti di sini kita kasih nama image dan ekstensinya yaitu JPG. Selanjutnya kita coba detection. Untuk mendeteksi, kita panggil fungsinya terlebih dahulu, dilanjutkan dengan memberikan parameter dari variabel gambar. Kita coba jalankan. Jika kita perhatikan, ternyata gambar kita memiliki 6 wajah. Berarti nanti kita akan mendapatkan sebuah metrik baru di workspace kita, yaitu metriknya dengan nama detection, di mana di detection ini kita akan memiliki 6 baris dan 4 kolom. 2 kolomnya nanti untuk baris dan kolom. Ternyata sebenarnya itu 4 layer ya, bukan 6 baris 4 kolom sih. Cuma gampangnya lah seperti itu. Kita coba dulu. Di sini kan sudah sudah masuk di detection ada 6 kali 4, berarti 6 ini berarti wajahnya, dan 4 ini adalah layernya. Jika kita buka, ternyata si 6 ini dapat kita baca sebagai baris, kemudian 4-nya adalah kolom. Cuma pada implementasinya, yang dimaksud barisnya itu bagian yang kolom kedua ini adalah kolomnya gitu. Sedangkan kolom 3 dan 4 dia memiliki panjang sama lebar gitu. Jadi misalkan ini dideteksi wajahnya ya, ada di sini. Jadi dia ada di baris ke-2, 3, 7 misalkan berada di sini, kemudian panjangnya 56, panjang 56, kemudian lebarnya 56 misalkan seperti itu. Tapi jika kita hanya membuat seperti ini, kita tidak ketahuan wajah mana atau bagian mana yang dideteksi sebagai wajah atau tidak gitu. Nah, jadi caranya kita harus menambahkan annotation. Annotation itu adalah tanda di mana wajah yang dideteksi pada gambar. Kita coba berikan mark. Kita coba buat variable marks. Di variable mark ini kita berikan fungsi insert object annotation. Tadi ada 4 parameter. Parameter yang pertama adalah gambar, kemudian rectangle, dan yang ketiga adalah hasil deteksinya. Berarti di sini detection ya, karena saya memberikan nama variable detection. Kemudian yang terakhir adalah title-nya. Kita coba berikan face seperti ini. Coba kita jalankan. Jadi mohon maaf, jika kita jalankan seperti ini, kita tidak akan mendapatkan output gambar karena kita lupa menaruh
imshow di program kita. Jadi kurang lebihnya nanti akan seperti ini. Selanjutnya, karena berhubung di sini kita memiliki 6 wajah dan kita ingin mendapatkan wajah yang pertama, misalkan untuk mendapatkannya kita harus seperti ini. Karena di detection ini sudah ada baris sama kolom sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi si variabel image ini kita coba ya. Misalkan kita buat variabel temp kemudian si image. Barisnya kita coba lihat, dia berada di baris ke-27, berarti 237. Kemudian untuk panjangnya berarti 237 ditambahkan dengan 56. Jadi 237 ditambah 56. Kemudian untuk kolomnya dia berada di 348 sampai 3. Ini untuk lebar ya mungkin ya. Kayaknya sih lebar ini. Sebenarnya nggak ada lebar sama panjang sih, karena kolom ketiga dan 4 ini pasti sama. Jadi bentuknya kayak persegi gitu, bukan persegi panjang. Jadi semuanya itu sama gitu. 348 ditambah 56 berarti. Kita coba cetak. Jadi wajah pertama yang terdeteksi itu ternyata si wajah dari si anak kecil mungil ini ya. Ternyata di sini wajahnya masih tidak berwarna. Lantas bagaimana cara kita memberikan warna pada wajah si wanita si anak mungil ini? Jadi di sini kita harus memecah terlebih dahulu. Jadi si image ini kita coba gini dulu. Kita buat get red, kemudian image. Untuk mengambil layer red, kita harus menambahkan fungsi gini. Kemudian selanjutnya untuk greennya, kan sebenarnya gambar itu kan terdiri dari red, green, blue ya. Lapisan yang pertama itu red, kemudian yang kedua green, dan yang terakhir itu blue. Jadi kita cuma mainkan di sini saja. Berarti di sini kita ganti green. Kemudian di sini blue. Untuk mencetak yang ada warnanya, jadi kita harus yang ini kita salin. Kita beri gini ya, red misalkan. Jadi si image ini kita ganti get red. Kita copy aja program ini, baris ini, kemudian green, selanjutnya blue, yang di sini green, dan yang terakhir adalah blue. Langkah terakhir baru kita satukan. Jadi imshow cat, atau bisa juga dengan membuat variabel baru ya. Jadi si cat ini misalkan gini, image original image misalkan dapat dibuat gini, jadi 3, kemudian red, green, blue. Di sini dapat kita panggil original image. Jadi bentuknya akan berwarna seperti ini.
Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin membuat gambar wajahnya ini kedetek semua, atau kita cetak semua? Jadi kita harus menggunakan for atau looping. Jadi kita harus menggunakan looping dulu. Jadi nanti ya akan ada urutan, dan kita harus menambah fungsi baru lagi namanya subplot. Jika kita coba implementasikan, di sini ada, langsung kita buat ya. Jadi for a, kita kasih indeks aja. Indeks sama dengan 1 sampai, oh ya lupa. Sebenarnya kita bisa menulis langsung di sini. Kan berarti ada 6 ya. Jadi size dari si detection, jangan lupa n, karena for itu butuh n. Terus bagian ini kita dapat kopikan atau dapat kita pindahkan ke sini. Tapi kita harus mengambil variabel yang di sini. Kalau baris, dia kan berada di kolom kedua ya. Berarti di sini detection dia berada di kolom, dia berada di indeks ke 2. Kemudian ini kita copy, kita letakkan di kita letakkan di sini. Yang di sini berarti 1. Kemudian yang di sini kita kasih salah ya. Yang di sini dulu kita kasih, berarti kalau 2 pasangannya sama 4, 1 pasangannya sama 3. Kok malah ke copy? Indeks kedua ditambah indeks keempat, berarti indeks 1 56 nya ini berarti 3. Jadi maksudnya nanti kan indeksnya itu kan berjalan secara dinamis ya. Kita ambil yang di sini baris, kemudian barisnya memiliki panjang atau lebar 237 sampai 56. 237 sama ini berarti ya, 237 sama 56, berarti kolom kedua dengan kolom keempat, dan kolom ke 1 dengan kolom ketiga, sebagaimana yang sudah saya tuliskan barusan seperti ini. Selanjutnya kita copy ini, kita letakkan langsung di sini. Langsung copy ininya aja biar cepat. Kita juga tidak usah merubah lagi nantinya. Kayaknya ada yang salah ini. Apa ini? Kayaknya ada yang salah. Oh, ini lebih nih. Bukan. Detection index. Oh, ini nih. Jadi di sini kita copy dulu, kita copy lagi karena barusan salah. Kita letakkan di sini. Kemudian di sini. Baru di subplotnya, kok malah nulis subplotnya. Di subplot berarti dia indeks. Gimana ya? Kita buat 2 ini maksudnya atas bawah ya. Jadi kan ada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya dia bisa 2, jadi si size detection ini kita ambil
barisnya ada berapa. Berarti kan di sini kan sudah ada ini ya, 6. Supaya tampil dua atas bawah berarti kita bagi dua. Jadi di sini kita bagi dua. Selanjutnya kita panggil indeks. Jadi nanti ini akan beruntun. Kayaknya sih seperti ini. Coba kita, oh iya kita saya lupa menuliskan figur. Jadi kalau figur ini nanti ada dua ya. Kok malah apa ini? Oh ini lebih kayaknya. Jadi si figur 2 dia ternyata masih belum menampilkan apa-apa. Kita coba tracing terlebih dahulu. Coba kita panggil 3 langsung di sini. Iya. Ternyata di subplotnya yang salah. Sub ini kurang. Subplot. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. Mungkin hanya itu saja untuk video kita kali ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah aplikasi di mana si aplikasi itu nanti ada 3 layer. Layer yang pertama akan mendeteksi gambar originalnya atau gambar awal, kemudian layar yang ketiga dia akan mendeteksi annotationnya, dan yang terakhir wajah-wajahnya. Seperti itu. Tapi jika saya satukan di video ini kayaknya bakalan panjang, jadi saya buat di part keduanya. Terima kasih.